Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mem Maulana dengan NIM 221044 dari kelas era 8, jurusan S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dipelajari di semester 2, mata kuliah pengantar aplikasi komputer, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLN. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengantar aplikasi komputer dan juga generasi komputer. Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Pemberian nama komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang artinya adalah alat hitung. Kenapa bisa demikian? Karena pada mulanya komputer ini diciptakan sebagai perangkat yang mengolah serta menghitung angka-angka. Generasi pertama komputer yaitu pada tahun 1941 sampai 1959. Pada Perang Dunia II, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang. Jerman adalah negara pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut melalui salah satu insinyurnya yang bernama Konrad Zuse. Generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan juga ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memang telah membuat ukurannya menjadi lebih kecil, memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya komputer ini menghasilkan panas yang besar saat dipakai yang berisiko merusak bagian komputer yang lainnya. Selanjutnya generasi keempat yaitu pada tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat, banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chips tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI. Dan yang terakhir yaitu generasi kelima, yaitu pada tahun sekarang sampai dengan masa yang akan datang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahli dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan juga Microsoft. Bahkan Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan juga hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunanya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Selanjutnya materi 2 yaitu tentang proses suatu data diolah pada komputer. Untuk proses pengolahan pada komputer, langkah antar tahap satu ke tahap berikutnya pada perangkat keras atau hardware dikendalikan oleh pemakai atau brainware menggunakan operasi tertentu berupa perangkat lunak atau software komputer. Tahap yang terjadi adalah data yang telah didapatkan dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan oleh pemakai atau pengguna yaitu brainware pada perangkat input atau input devices. Kemudian dengan metode tertentu data yang diinputkan diolah atau diproses oleh perangkat proses atau proses devices. Dan selanjutnya dihasilkan oleh informasi perangkat keluar atau output devices. Selanjutnya materi 3 yaitu tentang operasi sistem pada komputer. Nah, apa sih itu sistem operasi? Nah, sistem operasi sendiri merupakan sebuah penghubung dari pengguna komputer dengan perangkat keras komputer, serta mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Nah, sistem operasi ini juga adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sistem dasar pada sebuah perangkat. Adapun tujuan dari sistem operasi secara umum dan mendasar yaitu yang pertama ada melakukan efisiensi, yang kedua memberi kemudahan, dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk berevolusi. Selanjutnya materi 4 yaitu tentang manfaat komputer. Bisa dilihat di sini ada 7 manfaat komputer. Yang pertama yaitu
menjadi sarana komunikasi. Manfaat komputer sebagai sebuah alat untuk komunikasi telah sangat jauh berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan komputer telah menggantikan fungsi dari telepon rumah yang merupakan alat komunikasi kebanyakan orang. Yang kedua, sebagai penunjang pendidikan. Keberadaan komputer di sekolah juga telah dapat dirasakan manfaatnya baik dari guru hingga peserta didik. Yang ketiga, sebagai penunjang bisnis. Komputer dapat melakukan pencatatan, pengisian, hingga penghapus data dengan cepat. Yang keempat, penyimpanan data dalam jumlah besar. Manfaat komputer lainnya adalah kemampuan menyimpan data yang sangat besar. Yang kelima, dapat menjadi sarana informasi. Kita dapat melakukan apa saja dengan komputer yang terhubung ke internet, termasuk mempelajari pengetahuan dan juga wawasan baru. Yang keenam, yaitu sebagai media hiburan. Komputer juga tidak hanya digunakan untuk belajar dan bekerja saja, melainkan ada banyak jenis hiburan yang dapat diakses dari komputer, misalnya menonton film, bermain game, dan mendengarkan musik, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mempermudah pekerjaan. Dalam dunia bekerja, komputer dapat membantu menyelesaikan segala masalah. Beberapa manfaat yang dapat kita rasakan saat menggunakan komputer antara lain yaitu komputer dapat digunakan untuk mengolah data, mempercepat pekerjaan, mengirim dan berbagai informasi, mencetak dokumen penting, dan berkomunikasi dengan orang-orang penting yang terkait dengan perusahaan kita sendiri. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tentang pengolahan data komputer. Pengolahan data dengan menggunakan komputer disebut dengan istilah Electronic Data Processing atau EDP. Siklus pengolahan data pada dasarnya ada 3 tahapan yaitu input, processing, dan juga output. Komputer adalah perangkat elektronik yang sering digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan berbagai tugas, baik itu pekerjaan sehari-hari, tugas akademik, maupun tugas profesional. Selanjutnya, materi 6 yaitu tentang Microsoft Office Word. Nah, pengertian Microsoft Office Word sendiri yaitu sebuah paket perangkat lunak serta server yang dikembangkan oleh Microsoft. Umumnya digunakan sebagai tool untuk mempermudah aktivitas dalam perkantoran. Di sisi lain, banyak masyarakat yang menggunakan Microsoft Office itu untuk keperluan lain. Sedangkan Microsoft Word sendiri adalah perangkat lunak pengolah kata yang dirilis oleh Microsoft itu sendiri. Perangkat lunak ini dapat dianggap sebagai layanan pertama dari paket Microsoft Office. Pengguna Word dapat membuat, mengedit, dan memformat dokumen, misalnya surat, brosur, buku, kartu nama, buku harian, proposal, dan lain-lain. Selanjutnya, materi 7 yaitu tentang Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel sendiri adalah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Sangat berguna bagi mereka yang bekerja di bidang akuntansi dan juga administrasi. Karena dengan software ini, pengguna dapat mengolah data keuangan di perusahaan dengan mudah dan juga efektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu materi 8 tentang Microsoft PowerPoint. Nah, pengertian Microsoft PowerPoint sendiri yaitu program Microsoft yang dirancang untuk presentasi. Dengan software ini, pengguna dapat membuat, mengatur, dan juga memformat file slideshow agar lebih menarik sebelum dipresentasikan ke publik, serta untuk menyederhanakan presentasi kita itu sendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi-materi tersebut. Yang pertama yaitu definisi komputer berasal dari bahasa Latin, komputer yang mengandung arti menghitung elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya yaitu brainware, perangkat lunak yaitu software, set instruksi atau instruction set, dan perangkat keras yaitu hardware. Komponen-komponen dalam sistem komputer terbagi 3 yang tidak bisa terpisahkan, yaitu yang pertama hardware perangkat keras, 2 software yaitu perangkat lunak, 3 brainware atau orang yang mengoperasikan komputer itu sendiri. Manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan sangat membantu, mempermudah, mempercepat pekerjaan manusia. Kesimpulan yang kedua yaitu perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan
dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan juga dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Kesimpulan materi ketiga yaitu sistem operasi adalah suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat yang dimiliki oleh mesin tersebut, di mana mesin berfungsi untuk melakukan sesuatu atau sebagai alat bantu dalam menghasilkan sesuatu. Tujuan utama dari sistem operasi adalah sebagai pengontrol dalam melakukan program-program pada aplikasi secara umum dan mendasar. Ada beberapa jenis dari sistem operasi, yaitu sistem operasi standalone, jaringan, real time atau waktu nyata, seluler, dan juga embedded. Selanjutnya yaitu kesimpulan materi selanjutnya. Dalam kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa komputer bekerja dengan menggunakan bahasa binar untuk memproses data dan juga instruksi yang diberi oleh pengguna. Prosesor atau CPU merupakan bagian utama dari komputer yang bertugas mengontrol dan juga memproses data. Sementara RAM dan hard drive atau SSD bertugas sebagai tempat penyimpanan data. Kartu grafis bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan data pada layar komputer. Semua komponen dalam komputer berinteraksi satu sama lain melalui motherboard. Dan yang terakhir, kesimpulannya yaitu dari pemaparan yang sudah disampaikan kita dapat menyimpulkan bahwa Microsoft Office adalah paket layanan Microsoft yang dirancang untuk kebutuhan Office. Tentunya layanan ini membuat pekerjaan kantor kita itu menjadi lebih mudah dan juga cepat. Paket Microsoft Office ini memiliki 7 layanan dengan peran dan juga fitur yang berbeda-beda. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.